Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini, perkenalkan kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan. Nanti presentasi ini akan dilakukan oleh 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Mia Alisa. Kemudian ada Agung Prabowo, Siska Anggreni, Fajar Fatmawati, dan Adi Ristanto. Jadi yang pertama, saya akan melakukan pengenalan terlebih dahulu. Jurnal yang kami review yaitu ada 2, yaitu ada Analisis Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan pada Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Sriwijaya. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan juga pada universitas yang sama, yaitu di Universitas Sriwijaya. Jadi sebenarnya kedua jurnal ini itu merupakan jurnal yang dibuat oleh orang yang sama di Universitas Sriwijaya itu. Yang pertama ada Ali, Firdaus, dan Arfiansyah. Jadi sebenarnya kedua jurnal ini merupakan jurnal lanjutan yang dimana diterbitkan di e-jurnal, yaitu jurnal informasi, jurnal sistem informasi. Jadi nanti sebenarnya jurnal ini itu membahas tentang suatu sistem informasi perkuliahan yang dimana tugas pokok Fakultas Ilmu Komunikasi itu yang utama adalah dalam pengelolaan bidang akademik. Jadi di universitas ini itu pengelolaan akademik masih dilakukan dalam Word dan spreadsheet. Jadi masih banyak keterlambatan dan kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data, sehingga di sini nanti dianalisis dan setelah itu mereka membuat pengembangan analisis tersebut nanti seperti apa untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi manajemen perkuliahan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menyajikan data yang digunakan untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen perkuliahan adalah sistem informasi yang mempermudah dalam top level manajemen untuk memperbaiki mutu dalam kualitas perkuliahan di bidang akademis di universitas. Selanjutnya, dalam melakukan analisis sistem informasi ini menggunakan metodologi FAST atau Framework for the Application of System Technique. Selanjutnya, menurut Witten tahun 2004, terdapat 5 fase analisis sistem menurut metodologi FAST. Yang pertama adalah definisi lingkup. Pada tahap ini yaitu pengumpulan masalah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, analisis permasalahan. Pada tahap ini yaitu untuk meneliti masalah yang ada pada sistem sebelumnya. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Pada tahap ini untuk mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan bisnis dan memprioritaskannya. Dan yang keempat yaitu desain logis. Desain logis ini yaitu untuk mentransformasikan kebutuhan-kebutuhan bisnis atau dengan kata lain untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan teknologi. Dan yang terakhir, analisis keputusan. Pada analisis keputusan ini yaitu untuk memilih kandidat pada perangkat lunak atau perangkat keras untuk dipakai dan dipilih sebagai solusi pada sistem. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pengembangan sistem informasi manajemen, yakni sistem informasi manajemen perkuliahan, yaitu untuk laporan absensi dosen, untuk pendataan laporan silabus perkuliahan, lalu pengolahan data untuk laporan satuan acara perkuliahan, jadwal kuliah, dan monitoring perkuliahan. Selanjutnya yaitu untuk memahami bidang masalah, maka dilakukan suatu analisis masalah. Sedangkan analisis masalah ini dibagi menjadi 2, yaitu analisis kebutuhan dan analisis keputusan. Di analisis kebutuhan sendiri terbagi juga menjadi 2, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Itu adalah kebutuhan fungsional yang akan dibuat di dalam suatu sistem yang baru ini, yaitu sistem harus dapat memberikan semua laporan tentang absensi dosen, lalu silabus, satuan acara, jadwal kuliah, lalu monitoring perkuliahan, dan lain-lain. Yang kedua, ini adalah adanya integrasi data yang menyeluruh untuk semua pelaporan perkuliahan. Yang terakhir yaitu pengembangan sistem informasi. Yang selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsionalnya ini berdasarkan PHS. PHS tersebut yaitu Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, and Service. Untuk pengembangan sistem informasi manajemen perkuliahan pada Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Sriwijaya, maka
dapat mempermudah top level management. Siapakah top level management ini? Itu yaitu dekan dan pembantu dekan dalam memperoleh informasi tentang perkuliahan. Dengan adanya sistem yang baru ini, maka diharapkan dapat memaksimalkan kinerja pihak jurusan dalam mengawasi perkuliahan dan memperoleh informasi tersebut dengan cepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi dalam bidang akademis. Nah, metode pengembangan sistem ini menggunakan sistemnya yaitu FAST, Framework for the Application of System Technique, dengan teknik pendekatan prototyping. Lalu di sini saya akan menjelaskan yaitu 8 fase dari Witten. Fase pertama yaitu definisi lingkup. Definisi lingkup adalah mengumpulkan informasi untuk ditemukan inti permasalahannya. Kemudian analisis permasalahan yaitu untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Kemudian analisis kebutuhan yaitu menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dari sistem dari sistem tersebut. Kemudian pada desain logis. Desain logis yaitu mentransformasikan kebutuhan bisnis yang nantinya akan ditransformasikan kepada manajemen sistem. Lalu selanjutnya yaitu analisis keputusan, yaitu untuk mengambil atau memilih perangkat lunak atau perangkat keras yang akan digunakan nantinya. Kemudian desain fisik yaitu mentransformasikan desain logis menjadi desain fisik. Selanjutnya akan menjelaskan tentang desain fisik. Desain fisik yaitu mentransformasikan kebutuhan bisnis dan direpresentasikan sebagai desain logis menjadi desain fisik. Lalu konstruksi dan uji coba. Konstruksi dan uji coba ini yaitu setelah membuat desain fisik, maka akan dimulai untuk konstruksi melakukan tahap uji coba pada sistem itu sendiri. Selanjutnya yaitu instalasi dan delivery, yaitu untuk mengoperasikan sistem yang telah dibangun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup pengembangan sistem informasi itu sendiri, yaitu untuk mengembangkan sistem manajemen yang ada dalam kampus itu, yaitu untuk memberikan laporan absensi dosen, laporan silabus perkuliahan, lalu laporan satuan acara perkuliahan, terus jadwal kuliah dan monitoring perkuliahan. Jadi, analisis masalah dan kesempatan dilakukan dengan menggunakan Ishikawa. Ishikawa diagram atau diagram tulang ikan. Kemudian dilakukan analisis kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fungsional, dan yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Ya, sekian dari kami. Itu adalah analisis jurnal yang kami lakukan. Terima kasih. Selanjutnya